kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bogor. Saya Siti Utami dari SDN Lawang Bitung 2 Kota Bogor. Saya Ismayanti dari SLBBC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bogor. Saya Elma Pida dari SDN Otista Kota Bogor. Kami akan mendemonstrasikan praktek coaching Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Oh iya Bu, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan dibicarakan terlebih dahulu, boleh Bu? Boleh Bu? Oke, nanti pada saat proses coaching antara coach dan coach itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga nanti saya akan mengamati jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Elin ajukan. Dan jangan lupa Bu, dalam prosesnya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Elin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini, yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan menggali atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Elin. Iya betul Bu. Oke, kira-kira mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Elin dari ketiga kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi tadi, yang paling ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot agar dapat menggali potensi yang ada pada kunci. Oke, jadi Bu Elin ingin menggali potensi kunci itu melalui kompetensi yang tadi ya Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya saya mengharapkan dapat membantu kunci untuk menemukan apa yang akan dia cari atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu, jadi menggali potensi yang ada pada kunci. Jadi Bu Elin dengan harapan dapat menggali potensi kunci untuk menemukan solusi atau dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci. Baik, terima kasih Bu Elin atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu lakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Dan nanti saya akan mengamati proses coaching yang berlangsung ya Bu. Ya. Silakan Bu Elin. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Isma. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Eli. Selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Elin. Bagaimana kabar Bu Elin? Alhamdulillah saya juga sehat, baik. Nah, Ibu kemarin saya dengar nih katanya Ibu ada yang ingin disampaikan. Kira-kira apa tuh Bu yang ingin disampaikan? Begini Bu Elin, akhir-akhir ini tuh saya merasa kewalahan ya dengan berbagai tugas dan pekerjaan yang saya lakukan. Saya tuh merasa bingung harus bagaimana, harus apa dahulu yang saya kerjakan. Nah itu justru yang sering membuat saya tuh kehilangan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Begitu Bu Elin.
Oh, jadi intinya Ibu mengalami atau sedang berada di permasalahan banyak tugas ya Bu ya. Betul sekali. Jadi tugas yang ada di Ibu alami ini kira-kira seperti apa tugas-tugas dan pekerjaan Ibu itu? Oh, seperti ini Bu, kan kita ini sebagai pendidik mengajar ya dari pagi sampai siang. Kemudian juga kita punya keluarga juga yang harus kita ini ya perhatikan, dan ini ada tambahan tugas juga dari kepala sekolah. Iya seperti itu Bu, banyak sekali, dan sehingga saya tuh bingung gitu harus mana dulu yang harus saya kerjakan. Seperti itu ya Bu. Nah, dari yang tadi Ibu utarakan tugas-tugas yang pribadi, kemudian tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan sekarang? Yang saya harapkan dari percakapan ini tentunya saya ingin bisa bertanggung jawab gitu ya. Bagaimana saya untuk bisa bertanggung jawab terhadap semua tugas dan pekerjaan yang saya lakukan ini. Bertanggung jawab ya, jadi ingin bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dimiliki oleh Bu Tami, baik itu ada di rumah maupun di sekolah. Nah, kira-kira tanggung jawab versi Bu Tami itu seperti apa? Menurut saya tanggung jawab itu melakukan tugas dan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh ya Bu, atau menanggung segala risiko dari apa yang sudah kita lakukan. Menurut saya seperti itu Bu. Jadi menanggung segala risiko dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya, seperti itu ya Bu Tami ya. Nah, kalau diibaratkan sekarang berada di tahap berapa tanggung jawab yang Ibu harapkan? Saya sekarang masih merasa ada di tahap 65 ya Bu. Ya. Karena saya merasa sudah bisa mengerjakan satu pekerjaan, namun yang lain saya belum bisa menyelesaikannya begitu Bu. Jadi masih istilahnya masih keteteran ya Bu ya. Ya, Jadi betul, Bu, betul. ingin semua diselesaikan, ingin semua dilakukan, tapi kapasitasnya masih belum mumpuni seperti itu. Betul. Jadi berada di level 5 ya. Nah, kondisi apa yang Ibu inginkan atau di angka berapa yang Ibu inginkan? Saya inginnya bisa mencapai angka 7 atau 8 ya Bu. Minimal saya bisa mengerjakan tugas dan pekerjaan itu dan tidak mengecewakan orang lain gitu. Seperti itu. Berada di angka 7 atau 8 dan tidak mengecewakan orang lain seperti itu ya. Saya garis bawahi agar tidak mengecewakan, agar tidak merugikan orang lain juga ya Bu ya. Nah, kira-kira dari tadi yang sudah diutarakan oleh Bu Tami, apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Saya ingin mencoba ini ya Bu ya, fokus tentunya dengan pekerjaan saya. Kemudian saya juga harus bisa membagi waktu saya dengan sebaik-baiknya, di mana saya harus bisa menempatkan tugas saya sebagai pendidik atau tugas saya di rumah ataupun tugas saya ketika saya mendapat pekerjaan lain selain mengajar di dalam kelas. Jadi intinya yang Ibu Tami inginkan adalah fokus ya, fokus terhadap tugas di sekolah, di rumah ataupun pekerjaan lain yang di luar kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan utama di sekolah ya. Nah, apa yang Ibu Tami pikirkan terhadap tugas-tugas yang tadi? Nanti saya akan mencoba membagi waktu, memetakan tugas-tugas saya itu ya. Saya akan melihat tugas saya seperti apa. Jadi kalau kemarin mungkin saya terlalu bingung, jadi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau sekarang saya akan mencoba memetakan tugas sesuai dengan urgensinya. Jadi intinya memetakan tugas ya, yang seperti memprioritaskan mana yang lebih utama dipetakan sesuai dengan porsinya ya. Nah, jika melihat kondisi yang tadi Bu Tami ucapkan, bagaimana Bu Tami melakukan hal tersebut seperti membagi waktu itu? Saya akan melihat tugas-tugas saya itu tadi ya, dengan memetakan tugas sesuai dengan urgensinya. Jadi saya akan memprioritaskan tugas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian juga saya berusaha akan menempatkan tugas-tugas saya itu, kalau tugas di sekolah ya saya harus mengerjakannya di sekolah tentunya. Kalau tugas-tugas yang di rumah ya saya kerjakan di rumah. Jadi tidak mencampur adukan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya, jadi sesuai dengan komposisinya ya, yang tugas di sekolah dikerjakan di sekolah, yang di rumah dikerjakan di rumah. Jadi tidak tercampur ya Bu, jadi sesuai dengan porsinya. Baik, luar biasa Bu Tami. Nah, kira-kira yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Kalau sekarang saya akan mulai memetakan tugas sesuai urgensinya. Jadi saya lihat mana yang lebih dahulu yang saya kerjakan, kemudian
saya akan memprioritaskan itu. Jadi itu yang akan saya kerjakan dalam waktu dekat ini. Biasa ya, jadi sudah mulai bisa memprioritaskan ya yang mana yang akan dilakukan. Kira-kira kapan tuh Bu akan mulai dilakukan? Waktu dekat ini ya Bu ya, sepertinya segera ini minggu ini, insya Allah akan saya segera lakukan. Wah, luar biasa, sudah langsung mau dilaksanakan dalam waktu dekat ya, melihat urgensinya tadi ya, yang Betawi harus segera diselesaikan. Nah, Bu, dari percakapan yang kita lakukan siang hari ini, tadi saya sudah mendengar bahwa Ibu mengalami permasalahan mengenai tanggung jawab tugas yang dimiliki, kemudian sudah mengemukakan juga langkah strategi apa yang akan dilakukan. Terus Bu Tami juga sudah tahu nih apa yang dan kapan akan segera dilaksanakan. Nah, dari seluruh hasil perbincangan kita siang hari ini, apa yang Bu Tami dapatkan? Tadi di awal saya sempat terbebani ya Bu ya, berat sekali rasanya. Tapi tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap, saya mulai bisa melihat bagaimana sisi urgensi pekerjaan saya. Tentunya dengan cara menetapkan setiap pekerjaan saya dari sisi urgensinya dan memprioritaskan mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian juga saya harus bisa menempatkan tugas-tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tempatnya, tidak mencampur adukan tadi. Dan saya akan mencoba melakukannya dalam waktu dekat ini, minggu-minggu ini. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah akan dilakukan oleh Ibu Tami. Saya juga berharap semoga dengan rencana-rencana tadi kegalauan atau permasalahan-permasalahan yang tadi diungkapkan agar segera teratasi dan bisa melakukan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Mungkin untuk obrolan kita hari ini hanya sampai di sini. Mudah-mudahan saya berharap semua permasalahannya dapat segera teratasi dan kita beberapa minggu ke depan kita akan bertemu lagi ya. Bagaimana progresnya, apakah sudah ada perkembangan atau belum, bagaimana Bu Tami bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Terima kasih banyak Bu Tami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jadi, kasih. bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching bersama coach yaitu Ibu Tami. Proses coaching yang dilaksanakan sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur tirta yang diharapkan, menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus saya juga menggali rencana aksi yang akan dilakukan, dan yang terakhir bertanggung jawab. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Elin ya Bu. Nah, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait coaching yang dilakukan tadi terhadap Ibu Tami? Ya, yang saya dapatkan hari ini, saya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Tami, terlebih bagaimana menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga tadi saya juga dapat melaksanakan proses coachingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing atau misalnya menstimulus coach untuk menyampaikan apa yang diinginkan, seperti itu. Baik, bagus sekali Bu Elin. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Lalu sesuai juga sih dengan yang saya amati gitu, bahwa Ibu telah melakukannya dengan baik. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, yaitu Bu Elin sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, di mana Ibu menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan Bu Elin juga sudah mengarahkan coach untuk mencari tindakan yang akan dilakukan sebagai pemecahan dari permasalahan yang dihadapi ya Bu Elin. Nah, Ibu Elin juga telah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Oke Bu Elin, Ibu juga sudah fokus terhadap coach, yang artinya Ibu sudah present terhadap coach
dan juga Bu Elin telah dapat mendengar dengan aktif dan tentunya sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diungkapkan oleh coach ya Bu Elin ya. Oke, berdasarkan hasil coaching hari ini, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Bu Elin kembangkan dalam proses coaching selanjutnya, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi lebih aktif dalam mendengarkan, kemudian lebih bisa menggali lagi potensi yang dimiliki oleh coach. Baik, Bu, terima kasih luar biasa sekali yang sudah Bu Elin lakukan dalam proses coaching kali ini, dan rencana yang akan Ibu lakukan dalam coaching selanjutnya ya Bu, semoga sukses, diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Elin. Bu Elin apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baik Bu, hari ini kita rencananya akan melakukan proses coaching, di mana sebelum melaksanakan proses coaching ini ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu, boleh Bu? Alhamdulillah Ibu. Ya baik. Jadi Bu, nanti pada saat proses coaching saya akan melakukan penilaian antara coach dan coachee, dan akan saya amati juga sesuai dengan alur rubrik penilaian, yaitu alur Tirta, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tersebut, kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci. Dan selain itu saya juga akan mengamati jawaban yang diberikan oleh kunci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa juga nanti proses coaching yang akan dilakukan harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Bu, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu sebelum nanti melakukan proses coaching. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Pada proses coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi presence ya, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif begitu. Ya baik, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali ya Bu. Nah yang kedua, bagian mana yang paling Ibu inginkan untuk nanti saya amati pada saat proses coaching? Nanti saya yang paling saya ingin diamati itu ketika saya bisa mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif nanti saya akan bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, karena dari mendengarkan aktif itu jadinya nanti Ibu akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu. Luar biasa sekali Bu. Dan yang terakhir, apa harapan dari observasi yang nanti dilakukan? Harapannya tentunya saya bisa mengembangkan potensi dari coach ya Bu ya. Jadi coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi begitu. Ya, jadi mengembangkan potensi coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, hanya itu saja yang ingin saya utarakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan proses coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya persilakan Ibu untuk memulai proses coaching hari ini. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isma, apa kabar Bu Isma? Alhamdulillah Bu Tami, kabar saya baik. Bu Tami gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya Bu, kemarin tuh Ibu WA ya katanya ada yang mau dibicarakan, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah apa sih yang ingin Ibu utarakan nih? Iya Bu, benar sekali. Terima kasih Bu atas kesempatannya ya. Kemarin
kemarin mohon maaf bila saya mengganggu. Benar sekali Bu, ada permasalahan yang ingin saya kemukakan dengan Ibu terkait rendahnya penggunaan media pembelajaran oleh guru-guru di sekolah Bu gitu. Jadi dalam memfasilitasi materi pelajaran itu tingkat penggunaan media pembelajaran dari guru-guru di sekolah itu masih sangat rendah Bu. Oh, rendahnya pemanfaatan dari guru-guru ya untuk menggunakan media. Nah, Ibu apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini sehubungan dengan permasalahan yang Ibu utarakan tadi? Ya Bu, saya berharap saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, di mana saya menemukan langkah strategis untuk meningkatkan penggunaan media pembelajaran gitu Bu dari guru-guru di sekolah. Wah, bisa menentukan media pembelajaran ya, wah cukup menarik nih. Tapi Bu, situasi sekarang yang Ibu hadapi itu seperti apa sih berkenaan dengan pemanfaatan media tadi? Iya Bu, di sekolah itu kan murid-murid kami kan ABK ya Bu, jadi otomatis penggunaan media pembelajaran ini merupakan suatu hal yang penting gitu Bu untuk menunjang penyampaian materi pelajaran yang diberikan, tetapi pemanfaatan media ini masih sangat minim gitu Bu. Kalau misalkan ada digambarkan dalam level nilai mungkin masih di level 5 Bu penggunaannya. Ya. Ibu masih merasa ada di level itu ya Bu ya. Betul sekali ya Bu. Jadi Ibu harus bisa bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan media pada anak-anak ABK tentunya ya, ini yang harus ini ya Bu. Kemudian Ibu untuk kondisi ideal yang Ibu harapkan, dari tadi kan Ibu merasa level saya masih di 5 nih. Nah Ibu ingin seperti apa nanti untuk kondisi ideal yang Ibu harapkan ke depannya? Mungkin untuk kondisi ideal bisa berada di level 7 juga sudah merupakan peningkatan yang luar biasa Bu bagi saya gitu ya. Level 7 ya Bu ya. Untuk mencapai level 7 tadi nih, strategi apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin solusinya tentu saja saya akan berkolaborasi Bu dengan kepala sekolah untuk lebih mengingatkan gitu Bu mengenai peran media pembelajaran ini terhadap penyampaian materi pembelajaran di kelas, lalu dengan melakukan kombel tentang pemanfaatan media pembelajaran, dan juga saya akan sounding ke kepala sekolah di mana beliau hendaknya membuat satu hari gitu, misalkan hari Kamis media. Jadi di hari Kamis itu semua guru diminta untuk mengumpulkan media pembelajaran yang akan digunakan di minggu berikutnya gitu Bu. Jadi lebih terpantau gitu Bu. Jadi memang karena urgensinya ya Bu, karena kan anak-anak ini memang sangat butuh bantuan, mengingatkan daya abstraksinya yang kurang. Jadi kalau misalnya tidak didukung dengan media yang menunjang, sepertinya tujuan pembelajarannya tuh akan lebih susah gitu Bu untuk tersampaikannya. Mungkin itu saja Bu, itu apa langkah strategi. Berarti Ibu sudah akan menyiapkan strategi untuk berkolaborasi tentunya ya dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat mengenai penggunaan dari media ini, betul sekali. Nah Ibu dari melihat tadi itu apa sih kendala yang akan Ibu hadapi nih? Kira-kira kendala apa ya? Iya mungkin Bu kendalanya karena kita juga banyak tugas ya Bu ya, selain administrasi. Mungkin dengan adanya kita dituntut membuat media, otomatis akan bertambah ya Bu ya beban kerja dari guru-guru. Tapi insya Allah dengan tekad yang kuat untuk sama-sama bisa berubah, saya rasa mungkin kendala itu bisa dihadapi bersama-sama sih Bu. Iya Bu ya, banyak tugas dan lainnya itu merupakan kendala, tapi Ibu sudah bisa kira-kira apa yang harus dilakukan sudah tahu ya Bu ya. Nah kapan kira-kira akan dilaksanakan? Mengingat urgensinya Bu, kayak secepatnya ya Bu ya akan dilaksanakan, karena selama ini anak-anak juga seperti bosan gitu Bu dalam pembelajaran yang bersifatnya monoton gitu Bu. Mungkin kan dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik, maka mereka juga minatnya akan bertambah ya Bu. Insya Allah sih akan dilaksanakan di minggu depan Bu. Iya. Iya begitu ya Bu ya. Aduh, semoga bisa terlaksana nih ya Bu ya. Nah kita udah ada di akhir-akhir
percakapan nih, ngobrol-ngobrol kita. Apa yang bisa Ibu simpulkan nih tadi? Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Alhamdulillah Bu, dengan bercakap-cakap dengan Ibu saya jadi menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dan langkah strategi pemecahannya gitu Bu ya. Semoga saya juga bisa melaksanakannya dengan baik Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin setelah action Ibu nanti. Kita ketemu lagi mungkin di 2 minggu ke depan ya Bu. Setelah Ibu melaksanakan dan saya tunggu cerita keberhasilan Ibu nanti Bu Isma. Begitu Bu Isma, terima kasih hari ini kita sudah bercakap-cakap. Semoga Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu alami begitu. Terima kasih Bu Tami atas waktunya. Terima kasih banyak atas obrolannya. Sama-sama. Baik Ibu sudah selesai melaksanakan proses coaching bersama Ibu Isma. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sedikit ya Bu mengenai tadi apa yang sudah dilaksanakan dalam proses coaching Bu Tami dan Bu Isma. Yang pertama, bagaimana hasil coachingnya? Apakah sudah berjalan atau berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi proses coaching yang saya lakukan bersama Isma sudah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya sudah berjalan dengan lancar. Nah tadi yang kedua saya juga akan menanyakan berdasarkan kompetensi Ibu yang tadi dilakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Tadi saya sudah mengembangkan atau memaksimalkan potensi dari coaching ya, tentunya melalui alur kita. Namun saya ingin lebih mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan secara aktif. Karena pertanyaan berbobot itu harus sesuai dengan apa yang saya dengarkan sehingga coaching bisa menemukan sendiri permasalahannya. Baik, jadi Ibu ingin lebih mengembangkan lagi ya kompetensi Ibu dalam mendengarkan aktif saat melakukan proses coaching. Baik Ibu, sesuai yang tadi sudah saya amati, ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama, tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik sesuai dengan alur kita secara runtut. Kemudian Ibu juga sudah bisa mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, di sini juga tadi saya melihat Ibu sudah memunculkan rasa tanggung jawab dari coaching untuk melaksanakan nanti rencana aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu juga saya sudah melihat adanya kompetensi yang dimiliki Ibu dalam melakukan coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk proses coaching hari ini saya rasa Ibu sudah sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya dapat dilakukan peningkatan dan juga dapat dilakukan secara kontinu. Seperti itu ya Bu. Kita akhiri saja kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tami. Apa kabar Bu Isma? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Bu Tami gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Begini Bu Isma, sebelum pelaksanaan coaching nih kita ngobrol-ngobrol dulu ya mengenai rubrik penilaian kita. Tentunya nanti Ibu akan melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Namun ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Isma sebelum pelaksanaan coaching. Yang pertama, apa yang akan membantu Ibu atau kompetensi apa yang dimiliki oleh Ibu untuk pelaksanaan coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang saya miliki untuk melaksanakan coaching hari ini yaitu saya ingin saya dapat present atau kehadiran penuh, lalu saya bisa mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, itu kompetensi. Kemudian Bu, di antara ketiga itu bagian mana nih nanti Ibu
Ibu yang ingin diamati oleh saya ketika proses coaching tadi nanti dilaksanakan? Mungkin di bagian ini ya Bu yang ingin saya amati oleh Ibu, bagian dari mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh baik-baik, situ ya Bu ya. Kemudian harapan dari observasi nanti itu apa yang akan Ibu inginkan? Harapan saya selama coaching berlangsung itu saya sudah dapat melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita ya Bu, di mana saya dapat menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, lalu menyusun rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga saya berharap saya dapat menggali potensi Bu yang dari coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu. Baik Bu. Nah, nanti saya izin mengamati proses coaching yang dilakukan bersama coaching. Saya berharap Ibu melaksanakan proses coaching ini melalui atau menggunakan alur kita. Itu buat Risma, silahkan dilaksanakan proses coaching. Ya, Ibu terima kasih. Sama-sama Bu Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Elin gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Elin nih, kemarin saya mendengar kabar bahwa Bu Elin ingin berbincang-bincang dengan saya. Nah, kira-kira ada apa nih Bu yang ingin Ibu bicarakan? Betul Bu, saya memang dari kemarin ingin sekali berbincang-bincang dengan Bu Isma terkait apa yang saya rasakan. Jadi kegalauan saya dalam proses pembelajaran. Jadi saya itu Bu sudah menerapkan atau sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Namun yang saya rasakan setelah saya mengamati kembali, merefleksi diri saya sendiri pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya rasa pembelajaran yang saya lakukan itu belum maksimal. Jadi saya lihat fokus anaknya itu kurang, kemudian banyak yang masih kebingungan. Seperti itu Bu, jadi anak-anak masih pada bingung nih bagaimana melakukan pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru. Seperti itu. Jadi Bu Elin menghadapi permasalahan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya Bu, di mana Ibu kesulitan untuk memilih gaya belajar anak sehingga pada saat prosesnya Ibu masih menghadapi kesulitan ya Bu atau kendala ya. Nah, Ibu seperti itu yang saya alami kemarin. iya. Kira-kira apa yang ingin Bu Elin dapatkan dari percakapan kita siang hari ini Bu? Nah, yang ingin saya dapatkan dari percakapan siang hari ini, saya ingin mendapatkan pencerahan bagaimana nih saya harus melakukan perbaikan ke depannya. Jangan sampai pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ini tidak maksimal lagi. Jadi saya ingin meningkatkan pembelajaran yang saya lakukan ini lebih baik lagi dan mengakomodir kebutuhan belajar anak sesuai dengan minat murid saya. Jadi Bu Elin berharap dapat menemukan solusi ya Bu dari permasalahan Ibu, di mana Ibu dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar murid dengan karakteristik dan perbedaan potensi belajar dari masing-masing murid ya Bu. Nah, jika diibaratkan level 1 sampai dengan 10, kira-kira kondisi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan itu sekarang berada di level berapa Bu Elin? Jika saya ibaratkan ya pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya implementasikan di kelas berada di level 6,5 Bu, karena saya lihat kebutuhan belajar muridnya masih belum terpenuhi gitu. Jadi sesuai gaya belajarnya juga belum terpenuhi, yang kinestetik bagaimana, yang auditori bagaimana, dan yang visual juga seperti itu. Baik, lalu kondisi ideal yang diharapkan oleh Bu Elin itu seperti apa? Kan kita tahu ya Bu bahwa kondisi ideal itu rata-rata misalkan ada di level 10 gitu. Nah, kondisi ideal ada di level berapa nih yang diharapkan oleh Bu Elin? Kalau ditanya level berapa, tentunya saya sebagai seorang pendidik di kelas pasti menginginkan
memberikan level yang terbaik, yaitu level 10, bagaimana saya menciptakan proses pembelajaran itu yang sebaik-baiknya. Karena saya ingin mengakomodir semua kebutuhan yang diharapkan oleh murid-murid saya. Luar Level biasa. 10 ya Bu. Luar biasa sekali, semangat Bu Elin. Nah, untuk mencapai level maksimal tersebut tentu kita membutuhkan langkah strategi gitu ya Bu ya, yang harus kita lakukan. Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Bu Elin? Strategi yang sudah saya bayangkan sih Bu, direncanakan ya, yang pertama menyusun kembali perangkat pembelajaran yang saya gunakan untuk proses pembelajaran berdiferensiasi ini, di mana mungkin pada RPP atau modul sebelumnya saya belum maksimal dalam menyiapkan langkah-langkah pembelajarannya, kemudian melakukan asesmen awal, kemudian menentukan gaya belajar yang dibutuhkan oleh murid-murid saya. Selain itu juga mungkin untuk yang saya akan lakukan ke depannya dengan menyusun perangkat pembelajaran ini, saya akan berkolaborasi dengan rekan yang lain ataupun rekan sesama calon guru penggerak yang ada di sekolah saya, di mana mudah-mudahan dengan berkolaborasi saya mendapatkan gambaran atau masukan-masukan mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Kemudian saya juga akan menyiapkan media yang lebih maksimal Bu. Kalau kemarin mungkin saya medianya belum mengakomodir kebutuhan murid. Nah, sekarang saya sudah berencana akan membuat video, kemudian gambar-gambar dan kegiatan-kegiatan yang mengakomodir anak yang belajar secara kinestetik, visual maupun auditori. Itu Bu. Luar biasa sekali Bu Elin, apa yang Bu Elin rencanakan dengan penyediaan media, metode pembelajaran yang lebih bervariasi yang bisa memenuhi ya Bu ya gaya belajar dari masing-masing tipe belajar peserta didik ya Bu. Dan juga Bu Elin akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Luar biasa sekali Bu Elin, langkah yang Ibu susun semoga dapat terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira Bu Elin nih, apa yang menjadi kendala dalam penerapan strategi yang telah Bu Elin susun? Yang menjadi kendala sih yang pertama mungkin waktu ya Bu, jadi manajemen waktunya harus lebih diatur lagi, di mana tugas-tugas lain juga kan memang mesti banyak. Jadi karena kan tadi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini perlu rancangan pembelajaran yang sungguh-sungguh gitu, jadi yang memang mengakomodir semua gaya belajar murid, juga medianya juga harus disesuaikan dengan apa yang murid butuhkan. Jadi butuh waktu yang panjang mungkin kendalanya Bu. Kendalanya memang rata-rata waktu ya Bu. Iya, Karena betul sekali. Berbagai tugas lain gitu ya Bu ya yang kita hadapi juga. Oke, semoga kendala ini bisa dilalui ya Bu Elin ya dengan baik. Lalu kira-kira Bu Elin kapan nih akan mulai melaksanakannya? Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasinya akan saya laksanakan pekan depan, 1 minggu kemudian akan saya laksanakan. Tetapi untuk perencanaannya akan saya mulai lakukan besok hari, dimulai dari penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian setelah itu membuat media pembelajaran. Luar biasa sekali ya Bu Elin, telah mengambil langkah cepat gitu ya Bu Elin untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu dengan cara menyusun kembali modul ajar, di mana di dalamnya Ibu lakukan modifikasi ya Bu Elin. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih Bu Elin, apa yang Bu Elin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya menjadi lebih berpikiran terbuka ya, jadi lebih mau gitu berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain guna untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian saya mendapatkan pencerahan Bu, bagaimana saya akan memperbaiki apa yang akan saya lakukan di kelas nanti. Luar biasa sekali. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi ya Bu Elin di percakapan selanjutnya. Semoga percakapan selanjutnya itu saya sudah mendapatkan ini ya Bu, progres gitu ya dari hal yang Ibu lakukan. Semoga kendala yang
mungkin nanti muncul bisa diatasi dengan baik dan membawa hasil yang maksimal dalam perbaikan pembelajaran ke depannya ya Bu Elin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya juga dapat mengungkapkan apa yang saya rasakan selama ini. Mudah-mudahan saya juga dapat melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan ini. Seperti itu. Baik Bu Elin, terima kasih kembali. Sukses selalu, semangat selalu Bu Elin untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Semoga Allah lancarkan dan beri kemudahannya Bu Elin. Amin. Amin. Baik Bu Isma, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Elin ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sehubungan dengan proses coaching tadi. Menurut Ibu, apakah proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Isma dan Bu Elin tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sih Bu, tadi prosesnya berjalan dengan lancar di mana saya dapat menggali coaching gitu Bu untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi menggunakan alur cerita. Ya. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi dalam proses coaching tadi? Saya menggunakan alur tirta untuk mengajak coach mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, lalu saya menggali coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, lalu saya bertanya juga mengenai ini ya Bu ya, aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach gitu Bu. Iya. Ya, tadi baik Ibu. Tadi saya juga sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Saya perhatikan Ibu sudah memenuhi kompetensi-kompetensi dari coaching itu, yaitu Ibu tadi hadir penuh, presence-nya bagus sekali. Kemudian Ibu juga mendengarkan dengan aktif ketika coaching mengajukan pertanyaan atau mengemukakan permasalahannya. Kemudian juga Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi saya juga sudah perhatikan baik sekali dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Kemudian selain itu juga Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, tadi juga kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini yang penting tadi ya, saya lihat Ibu bisa memaksimalkan potensi dari coaching sehingga coaching menemukan sendiri permasalahannya, menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Begitu Bu. Harapan saya ke depannya Bu Isma akan lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching dari yang sekarang. Karena yang sekarang sudah baik sekali, nanti lebih ditingkatkan untuk terus memberikan bantuan berupa pengembangan potensi dari diri coaching terutama mitra adalah mahasiswa dari sekolah. Mungkin itu saja Bu. Observasi kita yang saya sudah sampaikan. Semoga kedepannya Ibu dapat